Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung, edisi tanaman hias. Untuk video kali ini, judulnya adalah mengoplos media tanam sukulen dan kaktus. Untuk memperbanyak tanaman sukulen sangatlah mudah, hanya dengan stek batang atau stek daun. Namun media tanamnya bukanlah tanah biasa, perlu media khusus yang mengandung sekam bakar, pasir malang, pupuk kandang, dan unsur mikro maupun makro. Di pasaran, misalnya di toko Trubus, sudah ada yang jadi. Tinggal langsung saja sukulennya ditanam di media ini. Harga satu plastik kurang lebih 4 kg ini adalah 15.000. Ini penjelasannya dari Denny Mahendra selaku kepala toko Trubus. Nah, coba. Nah, ini tuh media sebenarnya cuma nggak khusus buat adenium atau euphorbia. Oh gitu. Sebenarnya dia tuh bisa buat tanaman yang kiranya medianya itu dibutuhkan yang poros. Yang fosforus, yang nggak padat. Yang nggak padat. Contohnya kayak jenis tanaman ya adenium, euphorbia, bisa sukulen, bisa kaktus. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada pasir malang sama ada sekam bakar, ya kan pasti nggak bakal poros, nggak bakal padat. Akan poros. Jadi biar akarnya bisa bisa menjalar ya, Pak? Menjalar atau enggak bisa berkembang dengan baik. Tuh. Karena kalau tanaman yang misalnya contohnya kayak sukulen atau kaktus, iya, dia pakai akar yang pakai media yang padat, nah iya, pasti dia itu gampang busuk, Pak. Oh gitu. Kalau pakai tanah biasa cepat busuk, Pak ya? Cepat busuk. Jadi harus medianya khusus gitu ya? Iya, karena tanah itu dia gampang padat, Pak. Oh jadi gitu. partikelnya terlalu rapat dah dia. Oh gitu. Kalau yang sekam sama pasir malang campurin itu dia udah poros lah kalau disiram. Jadi fosforus gitu ya? Iya, benar. Yang ini berapa kilo kira-kira? Kira-kira ini kurang lebih hampir sekitar 3-4 kilo. Dia harga per kantongnya itu 15.000. Tuh. Yang pertama saya lakukan adalah membuka 2 kantong yang sudah jadi semacam berikut. Nah ini teman-teman, yang sudah jadi saya tumpahkan. Nah seperti ini ya teman-teman ya, yang sudah jadi. Banyaknya ini sekam bakar seperti ini tuh. Ini sudah jadi dicampur. Nah yang kedua pun saya akan buka. Saya campurkan juga. Sama seperti ini. Lalu pasir malang pun saya akan buka. Ini pun saya beli di toko Trubus seharga 15.000 satu kantong ini. Nah ini pasir malang. Saya campur saja, saya akan mix, lalu saya tambahkan dengan pupuk kandang, yaitu kotoran dari kambing. Ini sisa yang dahulu saya campurkan semua ke sini. Lalu saya juga beli lagi pupuk kandang kotoran kambing halus. Ini satu kantong ini saya beli 5.000 di lapak tanaman hias. Ini saya campurkan semua. Nah, ini
tepung saya campurkan juga. Ini sebagai pupuk kandangnya. Nah, seperti berikut. Lalu saya juga tambahkan pasir malang yang saya beli di toko tanaman hias. Nah, seperti berikut. Nanti juga saya akan tambahkan ini sekam bakar supaya lebih berporos, ya. Nah, ini sangat berdebu sekali. Nah, saya akan tambahkan juga ini dada berat. Ini saya tambahkan tanah lembang. Ini berdasarkan pengalaman tahun lalu, saya pun menambahkan tanah ini dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Nah, ini sangat padat sekali ya teman. Nah, sekiranya bisa nih. Tuh. Jadilah ini satu Nah, lengkaplah sudah. Ada unsur tanah ya. Tinggal diaduk. Ada unsur tanah. Ada unsur sekam bakar. Lalu ada pasir malangnya. Nah, ini diaduk-aduk ya terus teman-teman. Jadi kalau sudah merata, siap digunakan untuk media sukulen atau kaktus. Oplosannya sudah saya campur dengan cara merata. Sekarang saatnya saya akan pindahkan hasil oplosan ini ke pot-pot seperti berikut. Nah, ini satu pot. Itu gampang ya teman-teman, tinggal memindahkan saja. Kalau udah campur begini, ini terlihat seperti aslinya, seperti yang dapat beli. Ya, terlihat ini sangat poros, sangat buyar. Beda sama tanah biasa. Kalau tanah biasa itu sifatnya padat, tidak poros seperti ini. Dan ini yang disukai oleh tanaman sukulen sama kaktus, karena akarnya bisa cepat berkembang dan mudah untuk menjalar karena sifatnya poros atau berongga seperti ini. Tuh. Jadi untuk keperluan yang sangat banyak harus dioplos supaya untuk menekan harga juga, supaya lebih ekonomis. Terus macam berikut, macam ini. Nah, itu kan gampang ya kalau udah poros gini, tinggal dipindah-pindahkan saja. Nah, sekarang setelah ini siap untuk, nah ini kalau ada limbah kayak gini yang tidak kepake dibuang saja. Nah, sementara cukup dulu. Nah, sekarang waktunya saya akan memindahkan atau menyetek sukulen yang mau dipindahkan ke pot ini. Tanaman sukulen ini yang akan saya pindahkan ke pot-pot yang sudah diisi media tanamnya. Ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Ini asal usulnya 2 tahun yang lalu ini diberi oleh teman istri saya yang sekarang pergi ke Australia. Tanaman seperti ini
Saya juga nggak tahu ini namanya apa. Dan ini sukulen jenis ghost yang diberi oleh tante istri saya. Saya pindahkan ke tempat ini yang tadinya cuma satu pot, sekarang jadi berkembang biak banyak begini, dan perlu harus dipindahkan supaya lebih berkembang lagi dengan semestinya. Caranya gampang ya teman-teman. Untuk memperbanyak sukulen ini tinggal dipotong bagian batangnya seperti ini. Nah ini batangnya ini udah, tanamannya udah gede begini tuh, tinggal dipotong di bagian batang ini dan langsung ditancapkan ke media yang sudah disiapkan tadi. Cara motongnya biasa saja teman-teman, menggunakan knipteng. Nah kalau misalkan daun ini terlepas, ini bisa juga ditanam di media tanam tersebut. Nah cara motongnya begini teman-teman. Nah bagian di sini yang ada akarnya kita potong dengan knipteng. Nah ini satu yang sudah berhasil dan siap ditanam. Ini juga saya akan potong yang ini dulu nih. Nah ini yang ada akarnya saya potong di sini. Kan ini ada akarnya. Ini akan ditanam. Untuk yang ini tanamannya sangat besar dan saya akan potong di sebelah sini dan saya akan ambil di sisi lainnya. Dan berhasil. Ini teman-teman, hasil tanaman yang sangat besar sekali dan motong juga susah. Ini akan saya pindahkan ke pot. Satu lagi akan saya potong di sini. Ini pun termasuk yang besar. Saya harus hati-hati motongnya. Nih teman-teman, kelihatan ini sangat besar sekali, sangat panjang. Ini hasil oplosan yang saya lakukan setahun yang lalu dengan cara yang tadi. Ini menghasilkan tanaman sukulen yang sangat panjang dan besar begini. Yang ini pun akan saya potong di bagian ini. Ini pun sudah kelihatan sangat panjang dan saya potong. Tuh, ini dengan alami akarnya sudah tumbuh di dalam tanah ini. Ini langsung dipindahkan, langsung jadi nih teman-teman. Jadi cara mengembangbiakan sukulen ini sangat mudah. Sebelum dimasukkan ke dalam pot, maka sukulen ini harus dipotong, diringkaskan supaya batangnya bisa masuk ke dalam media tanam. Jadi kita harus melepas daun-daun ini sebagian dan sisakan begini aja. Nah ini teman-teman, jadi potongan sukulen ini yang akan dipindahkan ke dalam pot. Jadi hanya 5 cm saja batangnya yang akan masuk ke dalam media tanam ini. Nah sekarang tinggal waktunya dimasukkan seperti ini. Nah gini aja teman-teman ya. Ini perlu hati-hati karena daunnya cepat sekali potong. Terus semacam ini ya teman-teman. Ini salah satu contoh
tanaman sukulen yang sudah saya pindahkan ke media baru. Dengan cara yang sama pun ini saya akan pindahkan juga. Ini harus dilepas dulu sebagian. Saya masukkan lagi medianya. Ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Inilah tanaman sukulen yang sudah saya pindahkan ke dalam pot yang baru. Ini ada 11 pot yang baru, dan ini siap untuk ditempatkan di tempat yang semestinya. Dan langkah selanjutnya adalah dilakukan penyiraman. Untuk penyiramannya yang biasa saya gunakan adalah air bekas cucian beras, air limbah cacing sutra, dan bisa juga menggunakan redaman kulit bawang merah, bawang putih, atau bawang bombay. Ini direndam dulu sehari, nanti airnya bisa disiramkan ke tanaman kesayangan kita. Dalam penyiraman ini saya akan menggunakan air bekas cucian beras. Nah, saya akan masukkan dulu ke dalam cerek ini. Nih, hasilnya akan saya langsung siramkan. Sekarang saya akan melakukan penyiraman kepada sukulen yang barusan saya pindahkan ke media baru. Seperti ini. Nah, nyiramnya seperti biasa aja teman-teman ya, seperti ini. Pelan-pelan karena ini masih tanahnya baru. Semacam ini ya teman-teman ya. Nah, sudah beres. Sekalian juga saya akan menyiram tanaman anggrek saya dengan air cucian beras. Nah, ini terlihat kembangnya bagus sekali teman-teman. Bunga anggreknya bermekaran dengan sangat besar sekali kelopak bunganya. Nah, ini akan saya lakukan juga penyiraman sekaligus sekalian. Nah, semacam ini ya teman-teman. Ini yang saya lakukan setiap pagi untuk memelihara anggrek-anggrek ini supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan akan menghasilkan bunga-bunganya yang sangat indah dan sangat cantik seperti ini. Inilah berkat penyiraman setiap hari yang saya lakukan terhadap bunga anggrek ini. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya, dan share ke teman-teman lainnya supaya mereka pun bisa mendapatkan info yang baik ini. Sampai jumpa di video-video
menarik lainnya. Dadah.